bersuka cita di hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang memimpin menuntut ibadah hari ini. Biar Engkau yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Biar setiap doa, pujian, ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sukacita surga memenuhi tempat ini. Kami bersukacita memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan untuk tunduk dalam nama kuasa-Mu Tuhan. Kami beribadah dengan otoritas Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sapa shalom. Apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, karena sukacita surga terus memenuhi hidup kita. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih dan kedatangan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan pada yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Manusia kita terima sukacita dan surga ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata memenuhi tempat ini. Amin. Boleh kasih senyum samping kiri kanan mata belakang. Tunjukkan sukacita surga nyata dalam hidup kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Oh Yesus, Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Segenap hatiku ada di tangan-Mu Tuhan. Segenap hatiku ada di tangan-Mu. Amanku berada di dekat-Mu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Engkaulah Yesus, Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak hanya bagimu, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Mari sekali dari awal kita akan pujian kita pada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tak ada yang pantas, tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku, ya Tuhan. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Segala pujian bagi Tuhan, hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak hanya bagimu, hanya bagimu segala pujian bagi Tuhan. Seluruh hidup kami ku persembahkan hanya bagimu
serahkan seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan. Yesus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya bagi Dia.
Berkatilah kami Tuhan, pakaian kami sesuai rencana-Mu. Sempurnakan kami Tuhan, murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami kembalikan kepadamu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dari tempat ini kami mau terus bersuka cita lebih lagi Tuhan, hanya karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya kita semua mau bersuka cita terus karena Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya diberinya kuasa. Kuasa yang sama yang Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat, itu yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Sehingga setiap musuh tunduk di bawah kaki kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Sebab kita ada orang-orang yang percaya, yang diberikannya kuasa. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Kuasa Raja mulia, Siapkan hati kita untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
percaya. Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduan kami tinggikan namamu,
Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi dari doa kami Tuhan. Haleluya, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasih-Mu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Bahkan kami menjadi sama seperti Yesus. Berikan kami hati yang baru, buang dari kami hati yang keras, roh pengenalan, pengertian akan Tuhan. Berikan kami hati yang baru, buang hati yang lama. Roh Kudus baptis kami, tenggelamkan kami dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kami diciptakan sama serupa dengan Tuhan, supaya kami bisa mengenal Tuhan seperti Allah mengenal dirinya. Kami mau Tuhan masuk dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang menyertai kami. Kebenaran itulah yang memberikan damai sejahtera. Kebenaran itulah yang memberikan kepada kami kekekalan. Tuhan, berkati jiwa kami, supaya jiwa kami tidak menolak firman itu. Berikan kami hati yang lembut, kerendahan hati. Buang daripada kami hati yang keras, supaya kami hari ini mau dituntun oleh Tuhan, seperti gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Seperti gembala yang membawa domba-dombanya terlindung dari segerangan serigala. Kami mau sebagai domba yang dengar suara gembala. Kami tahu itu suara Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, Mas. Tuhan berkati. Shalom. Ya, kita akan melihat satu tayangan video. Nanti saudara siapkan di Alkitab saudara, videonya tetap ditayangkan. Bagi yang bawa Alkitab, siapkan Matius pasal 14 tentang Yesus berjalan di atas air. Matius 14 mulai dari ayat 22. Siapkan ayatnya. Nanti kita akan baca selesai tayangan video ini. Silakan saudara lihat sebuah tayangan video ini tentang ikan terbang, flying fish, yang sedang diburu. Nah, itu dia terbang ketika dikejar oleh mangsanya. Indah ya.
predatornya yang memangsa ikan terbang itu. Ya, dia terbang. Datang burung dari atas juga mau memangsanya. Terbang lagi. Datang burung dari atas disambar. Ikan terbang, datang burungnya. Oke, cukup. Saudara, sekilas kita melihat ikan terbang itu bisa terbang. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah satu pergumulan hidup ciptaan salah satu makhluk Tuhan, itu ikan terbang. Di dalam air dia dikejar sama predator, diburu untuk dimangsa. Begitu dia bisa terbang, dia lepas dari kejaran ikan, dia mengudara, di udara pun ada mangsanya, burung. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita masih mengeluh dengan tantangan hidup, ikan itu satu yang menyambut. Begitulah hidup sampai kita dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa yang di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai dikatakan Tuhan, kita pulang dari semua kelelahan dunia ini, dari semua beban dunia ini. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya di dalam Yesus, hanya di pangkuan Yesus, hanya di dalam tangan Yesus, kita itu tenang, saudara. Kita itu benar-benar damai. Bukan dibuat-buat, saudara. Sampai kita menemukan di tangan Bapa itulah rumah kita. Ya, di mana Allah berada, di situ kita ada. Di mana Tuhan hadir, di situ kita hadir. Di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, saudara, kita akan bersaing, kita akan bergumul, saudara. Ya, siapapun kita, baik kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat. Dan kalau kita sampai saat ini masih mengeluh, kenapa saya mengalami banyak musibah, banyak masalah,
Di dalam air salah, di udara juga salah, ada musuh di mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah hari ini kita mau baca ini. Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita membacanya, apakah Yesus berjalan di atas air yang tenang atau di atas air yang sedang bergelora? Ya, sekarang ini dunia di Indonesia juga mengalami banyak cobaan dari air ini ya. Yesus berjalan di atas air yang sedang bergelora, dan murid-muridnya juga naik perahu di atas air yang bergelora. Walaupun Yesus sebagai Tuhan, dia tetap harus melewati gelombang, badai, dia harus melewati angin, tofan, dia harus menghadapi semua tantangan pencobaan alam. Ya, saya baca ayat 22. Nah, saudara baca ayat 23 berganti-gantian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira ketika malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus Memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, mau kita berjalan di atas air yang bergelombang, maupun kita berjalan sekarang di atas bukit batu, kita mau berjalan di atas padang gurun, apakah kita sekarang berjalan di penuh onak duri, apakah kita sekarang berjalan tidak ada masalah, kita merasa hidup kita sudah mapan, ekonomi kita sudah cukup. Saya mau katakan satu hal, berjalanlah dengan percaya kepada Tuhan. Maka kita tidak akan terpengaruh dengan situasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika murid-murid Yesus menghadapi badai, Yesus juga menghadapi badai. Ya, menghadapi angin, Yesus juga menghadapi angin. Menghadapi gelombang, Yesus juga menghadapi gelombang. Tapi murid-muridnya menghadapinya dengan rasa takut. Tapi murid-muridnya menjalaninya dengan rasa bimbang dan penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan Yesus tidak berjalan dengan kekhawatiran, sekalipun dalam situasi, dalam kondisi yang sama-sama menghadapi badai. Nah, ketika Yesus berjalan dengan tenang, dia mendekati murid-muridnya, dan murid-muridnya melihat sosok pribadi berjalan di atas air. Dalam kekelaman, dalam ketakutan mereka menilai itu adalah hantu.
Mungkin kita berpikir ya enaklah berjalan di atas air. Saudara pikir mudah. Buktinya Petrus walaupun berjalan di atas air gagal kok. Walaupun saudara dikasih mujizat, dikasih kemampuan, saudara kita bakal jatuh. Stephen Hawking atau Hopkins, saya lupa, kali saya juga lupa meralatnya ya. Itu dulunya anak Tuhan. Itu dulunya orang takut akan Tuhan, ahli fisika Amerika. Jago, pinter. Saudara, ini orang yang jenius walaupun tubuhnya cacat. Tapi setelah dia terkenal, setelah dia maju pesat, setelah dia banyak melahirkan karya-karya, dia mulai jatuh ke dalam dosa. Ya, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dulu orang-orang yang suka dengar kesaksiannya jadi kecewa melihat Stephen ini. Dan di masa kejayaannya, di masa kemasyhurannya itulah dia berbalik dari Tuhan. Dia hidup duniawi, dia hidup dalam perzinahan. Begitu pedenya dia karena kepintaran, kecerdasan dan terkenal, banyak wanita-wanita suka. Walaupun dia bertubuh cacat, pendek, tingginya nggak lebih dari 1 meter. Tapi begitu dirasanya dia dikagumi orang, ya dia jatuh dalam dosa. Padahal dulunya dia seorang anak Tuhan yang benar-benar percaya dan takut akan Tuhan. Ini ujian, saudara. Ya, ketika dilihat Petrus bahwa Yesus berjalan di atas air, dia bilang hantu. Nah, Yesus tidak mau dibilang hantu. Ini aku, kata Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, turunlah dari perahu, datanglah kemari. Dan Petrus turun dari perahunya. Dia keluar dari perahunya, saudara. Seperti apa Yesus berjalan, demikian dia berjalan. Bukankah itu mujizat? Bukankah itu kemampuan? Bukankah itu kuasa yang diberikan Tuhan? Tapi lihat, jatuh juga dia jatuh. Ya, jadi kalau kita hanya minta mujizat, Tuhan tidak keberatan. Tapi ada onderdil kita yang masih belum diganti. Ya, ketika Petrus berjalan sama seperti Yesus, berjalan di atas air seperti Yesus, dan dia sudah mulai melangkah, dan mujizat terjadi, saudara. Tapi ingat, angin, topan, badai, angin kencang dirasakan oleh Petrus. Dia berjalan, dia rasakan angin itu begitu kencang menerpa tubuhnya. Dan seketika itu juga muncul rasa takut. Datang rasa kekhawatirannya, kebimbangannya, muncul dan menyergap hidupnya. Dan seketika itu juga Petrus jatuh tenggelam. Yesus tidak keberatan saudara minta mujizat. Tapi ada onderdil kita nih yang tidak kita ganti. Apa itu? Tetap menjalaninya dengan takut, tetap menjalaninya dengan khawatir, tetap menjalaninya dengan kebimbangan. Itu masih tetap ada, saudara. Itu masih tetap mendominasi. Benarkah kita percaya kepada Tuhan kalau kekhawatiran itu masih ada? Kalau ketakutan itu masih ada? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah orang Kristen. Kita hanya fokus pada mujizat. Betul, saudara. Silakan saudara minta mujizat dan kuasa Tuhan. Tapi kalau onderdil dalamnya nggak diganti, 2 bulan jatuh. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang kemarin terkenal di YouTube itu, sambil jalan, sambil berdiri, Andi apa namanya itu. Wah, hebat. Termasuk terkenal kan?
mendoakan orang. Nah, ketika dia harus terkapar kena COVID, ya, ketika dia harus diserang sama COVID, apakah dia tidak berdoa? Dia berdoa. Tapi lihat, tidak ada anak emas di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebal. Tuhan tak bangga kita berjalan di atas air. Saudara, kalau saya jadi hamba Tuhan, doa yang mati hidup. Tahu juga saya nanti kena flu. Tahu juga nanti saya kena demam. Tahu nanti saya juga kena masalah. Nah, kita harus realistis bahwa itu bukan menjadi fokus dan sasaran iman kita. Sasaran kita bagaimana kita menjalani hidup ini tanpa rasa takut. Amin. Bagaimana kita bisa menghadapi badai ini tanpa rasa takut. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Ganti onderdilnya, tukar. Sekarang dunia sudah masuk ke 5G, 5 generasi. Generasi 5. Ya, Indonesia baru mulai. Negara lain sudah running. Cina udah 5G. Ya. Indonesia masih 4G. Nah, apalah kita ketinggalan. Di ASEAN internet kita yang paling lambat dibanding negara-negara lain. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak keterbelakangan kita, saudara. Banyak sekali kemunduran kita. Karena apa? Kita secara disiplin ilmu kita dibangun dengan rasa pesimis. Kekhawatiran kita terlalu banyak. Pertimbangan bikin ini nanti begini, bikin itu nanti begitu. Kita tidak mau berlari. Kita tidak mau grow, tidak mau bertumbuh. Apa yang terjadi harus dihadapi. Saudara, apa yang terjadi, segala resiko harus dihadapi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang kita butuhkan hari ini? Hai orang yang kurang percaya, apa yang kau perlukan? Hai engkau yang bimbang. Kurang percaya itu melahirkan kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan. Dan semuanya itu lahir dari hati yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, tapi kurang. Ya, dalam bahasa aslinya disebut sedikit. Saudara, kenapa kita menjadi orang yang kurang percaya? Karena kekristenan kita terbiasa kalau sama Tuhan itu dikasih sedikit. Ya, kalau untuk Tuhan itu kita kasih sedikit. Kita tidak mau kasih banyak sama Tuhan. Ya, itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut liter. Kalau mau ngasih persembahan sedikit. Kalau mau ngasih waktu sedikit. Kalau mau mengasih hati kepada Tuhan sedikit. Kalau mau ngasih doa sama Tuhan, penyembahan sedikit. Ya, kalau kita mau menyanyi untuk Tuhan sedikit. Tapi kalau mau menyanyi lagu-lagu duniawi sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau kepada Tuhan sedikit. Nah, ini tanda bahwa kita kurang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika terjadi badai, ini terhilang, ini terhapus. Saya dapatkan definisi apa itu percaya. Ya, percaya sampai nama Tuhan tidak bisa terhapus dari hidupmu. Itu baru percaya. Amin.
Ya, itu baru disebut percaya. Nama lain boleh terhapus dari hidup kita, harta boleh terhapus, kekayaan seperti Ayub. Saya kasih contoh, 10 anak Ayub terhapus dari hidupnya, terbuang dari hidupnya karena pencobaan terhadap Ayub sebagai orang saleh. Ya, harta kekayaannya, karena Ayub itu orang paling kaya. Dia punya daftar harta yang banyak. Alkitab mencatat daftar kekayaannya. Itu pun terhapus dari hidupnya. Itu pun tanggal dari semua kehidupannya. Saudara, anaknya, hartanya, rumahnya, ladangnya, kekayaannya, semua terhapus dari hidup Ayub. Istrinya pun bilang, Ayub, matilah kau. Untuk apa kau bertahan dalam kesalehanmu? Untuk apa engkau masih bertuhan? Untuk apa engkau masih percaya? Padahal anakmu sudah mati semua. Kekayaanmu, hartamu, dan semua milikmu sudah tidak ada lagi. Kenapa Ayub disebut orang percaya? Karena hanya ada satu yang tidak bisa terhapus dari hidupnya, Tuhannya. Amin. Itu baru percaya. Nah, itu bukan little, tapi semuanya dia berikan kepada Tuhan. Nah, sehingga Ayub menjalaninya. Segala perkara dengan hidup ini, segala pencobaan dalam hidup dijalaninya. Sebagai orang percaya, ditinggalkan sama sahabat-sahabatnya, dilupakan sama keluarganya, dan dia hanya punya tempat di atas perabuan, supaya tubuhnya yang meleleh-leleh, bernanah-nanah ini tidak kemana-mana, merembes hanya ke pasir, ke abu. Di situ dia duduk, hanya di situ tempatnya. Badannya hancur, dagingnya hancur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan percaya. Sampai Tuhan tidak bisa lagi terhapus dari hidup saudara. Amin. Ya, itulah percaya, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami dengan apa yang dialami oleh Petrus, sedangkan mujizat sudah nyata di depan matanya, itu tidak menguatkan imannya, saudara. Kita harus ganti hati kita ya. Seperti lagu tadi, minta hati seperti hati Tuhan. Karena boleh gak? Boleh. Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Amin. Bukankah Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk kita, dan dia sudah memberikan darahnya untuk kita? Jangan hanya hati, nyawanya pun dia berikan untuk kita, supaya itu menjadi milik kita. Untuk apa kita jadi percaya kalau kita tidak memiliki apa-apa dari kehidupan Yesus? Kalau yang saudara hanya incar berkat jasmani dari Yesus, kalau yang saudara incar hanya mujizat bisa berjalan di atas air, mujizat bisa sembuh dari penyakit, mujizat bisa lulus dari ujian, kalau hanya itu yang saudara cari, kita tidak pernah punya bagian apa-apa dari bagian hidup Yesus. Halo? Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima bagian, kita menerima onderdilnya Yesus. Apa yang di dalam diri Yesus, itu yang kita minta ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Coba kita lagu yang tadi, yang tadi saudara, itu lagu bagus saudara. Ya, lagu sebelum firman Tuhan tadi. Ubah hatiku, yang refnya saja. Silakan. Nah, apakah saudara hanya asal menyanyikan? Saudara,
Ini lagu menjadi lagu yang luar biasa. Saya dari dulu memang suka lagu ini. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasihmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kan ini, saya mau jadi dokter, bisa, tapi belum tentu punya hati Yesus. Setelah mau jadi orang hebat, berjalan di atas air bisa, tapi belum tentu bisa seperti Yesus. Ya, saudara mau jadi apa yang kita minta? Bisa. Petrus, kalau kamu berjalan di atas air, sini datang, tidak susah. Tapi apakah hatinya seperti hati Tuhan? Begitu dia dapat angin kencang, dia gelagapan. Waduh, kencang rupanya ini. Seketika itu dia jatuh. Saudara lihat, tidak mudah untuk hidup memiliki hati Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini saya masih bertahan melayani Tuhan 28 tahun. Kalau saya melihat senior-senior udah ada yang 50. Tuhan, saya bayangkan betapa banyaknya pergumulan yang harus dihadapi. Saudara, dari awal melayani sampai 20 tahun usia pelayanan saya, pencobaan gak pernah berubah. Seperti apapun saya berdoa, doa mau puasa 3 hari, mau doa puasa 1 hari, mau doa tengah malam, mau berdoa setiap subuh, saudara, saya akan tetap menghadapi pencobaan. Saya akan tetap menghadapi ujian, badai, gempa akan dihadapi. Sekarang bagaimana menghadapi semuanya itu dengan hati yang baru? Minta hati Tuhan. Waktu saya sakit tahun 95, mama saya kasihan lihat saya waktu itu. Dia lihat anaknya udah melayani Tuhan, tidak ada kendaraan. Saya sedang merintis pelayanan di PT Johan di Ramajaya waktu itu. Saudara, dilihat saya setiap hari, setiap minggu, 2 kali seminggu mesti numpang mobil bala. Waktu itu PT Johan masih tumbang, masih bibitan, belum tanam. Tunggu mobil bala masuk dalam, baru numpang. Besoknya juga pulang begitu. Kalau ditunggu-tunggu mau pulang, saya seringkali jalan. Dan seringkali saya pulang pagi-pagi itu tidak makan. Jalan itu dari divisi 1 sampai ke Ampang-Ampang. Ya, saya tidak tahu itu berapa kilo lah. Yang jelas lebih daripada 8 kilometer. Duduk di Ampang-Ampang nunggu mobil keluar, tidak ada jalan. Seringkali perut kosong, sehingga satu hari saya kena mah. Mama saya bawa ke dokter, dan dokter bilang opname. Aku bilang sama mama, aku tidak mau opname, Ma. Kalau aku opname gimana pelayanan? Aku harus pulang, terserahlah. Mau sembuh, kita berobat di rumah aja. Saya bikin surat pernyataan sama dokter spesialis dalam waktu itu di rumah sakit Pekanbaru. Kalau kau mau pulang, ayolah, katanya. Banyak kenangan saya sama mama itu. Tapi sebelum pulang dia berdoa begini. Kita berdoa, Tuhan, kasih anak saya ini lambung yang baru. Dia minta lambung yang baru untuk anaknya. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Sampai hari ini, alhamdulillah saudara, memang saya tidak pernah kabur. Memang dikasih Tuhan yang baru. Ternyata bisa.
Ya, apakah besoknya saya dapat mobil, dapat fasilitas melayani kejuan? Tetap saudara naik bala juga. Pernah saya terpeleset karena hujan, saya jatuh juntir-juntir sampai ke bawah. Tetap kok. Saya pernah dipinjami Honda Cup 70 Astuti. Oh, itu sudah senang saya dipinjami waktu itu. Ya, warnanya hijau pucuk. Oh, begitu sampai di simpang air jernih, masuk hujan. Begitu kena hujan Honda ini pun mati. Udah tua, Honda Cup 70, saya dorong lah Honda ini sampailah ke Ampang-Ampang, baru saya titipkan. Ya, coba bisa bayangkan dari berapa kilo saya mesti kirim hujan-hujan, sampai basah semua, baju yang dalam tas juga basah. Tak jadi saya melayani, karena tak mungkin saya tinggalkan Honda pinjaman. Tetap saya hadapi saudara, tetap saya lewati. Waktu saya melintis pelayanan di Siabu, Ciliandra, zaman itu banyak lebah. Saya sering kali dikejar lebah. Sedang enak-enaknya naik sepeda motor, lebah udah di atas kepala. Ada satu lebah yang iseng, langsung dibentuknya. Sambil naik Honda, tahan gitu kan, nanti udah baru pegang. Udah beda saudara. Dulu tuh sering saya jumpa kawanan lebah sedang terbang kalau ke Siabu, termasuk daerah banyak lebah dulu di sana. Nah, semuanya kita lewati. Saya nggak diserang lebah terus, oh nggak terasa kok, nggak terasa kok saudara. Disengat itu kayak mana? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini ada. Itu karena kita mau dibaharui. Besok hujan masih datang kok saudara. Ya, angin masih ada, gempa masih ada, longsor masih ada. Entah besok mungkin entah COVID-21, entah COVID-25, tidak tahu kita. Yang jelas virusnya tambah canggih. Cuma hari ini kalau kita mau jalani hidup ini, mau percaya, tapi dalamnya nggak diganti, percuma saudara. Ya, kita mau percaya sama Tuhan tapi nggak dengan pikiran Kristus, percuma. Kita mau percaya sama Yesus tapi hatinya nggak diganti dengan hati Yesus, percuma. Saudara hanya dapat mujizat sesaat, habis itu jatuh, karena masih ada pencobaan berikutnya. Amin. Ya. Sama dengan kita menikah minta istri, Tuhan kasih saya istri yang daripada Tuhan. Ya dikasih. Tapi kita ketemu dengan istri yang gak sempurna kan. Sama dengan Adam dan Hawa. Oh Tuhan gak mau Adam dan Hawa, Adam hidup sendiri. Dikasihnya seorang perempuan. Nah perempuan inilah yang membawa dia jatuh dalam dosa. Gak sempurna juga. Dan akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Semenjak Yesus datang ke dunia, dia mau ganti onderdilnya. Amin. Dengan yang original. Ini yang turun dari sorga, ini yang datang dari sorga. Dan sasaran Yesus sebenarnya hati kita. Amin. Bukan mujizat. Nah itu sasaran Yesus. Bagaimana dia bisa mendapat tempat di hati kita, bagaimana dia bisa hidup di dalam kita. Amin. Saudara lihat ikan terbang tadi, begitu berat perjuangan hidupnya. Udah capek dikejar-kejar di dalam laut. Saudara lihat bagaimana dia harus lari dari terkaman ikan yang buas. Dan dia harus terbang, begitu terbang burung sudah menunggunya untuk menangkap. Berat. Tapi saya percaya jemaat GPA harus menjalani hidup ini dengan percaya, sekaligus ganti onderdilnya. Amin. Ganti. Kalau saudara tidak mau ganti, jatuh.
karena kau kurang percaya, sedikit percaya. Lebih baik tidak usah sama sekali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya rahasia ibu janda yang memberi 2 peser itu apa? Ketika dilihatnya Yesus hadir di ibadah itu, dia tahu apa yang seharusnya dia berikan kepada Yesus. Kalau Yesus hadir dalam hidup saudara, seharusnya kita tahu apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan sedikit, tapi semuanya. Amin. Amin. Ini bukan masalah materi, bukan masalah jumlah. Banyak orang kaya yang hadir dalam ibadah itu. Mereka tahu Yesus ada di situ. Mereka yang punya uang 10 juta ngasih persembahan 1 juta, masih sisa 9 juta. Sekalipun dia tahu ada Yesus di situ, tapi seorang ibu miskin yang kebaktian itu hanya membawa 2 peser, dan itu semua. Inilah orang yang mengerti percaya. Dia tidak memberikan sebagian, tapi Alkitab Yesus berkata, ibu ini memberikan dari semua yang dia punya. Kenapa? Karena dia tahu ada Yesus, ada Tuhan yang hadir. Tidak pantas aku memberikan sebagian, tidak pantas aku memberikan hanya separuh. Aku berikan semuanya Tuhan. 2 peser, itulah semua kekayaan, itulah semua miliknya. Dia berikan. Inilah orang percaya. Amin. Inilah orang percaya. Saudara sadar hadirkah Yesus? Apakah saudara percaya ada Tuhan, tapi saudara tidak pernah berikan semuanya? Hanya saudara berikan little, hanya saudara berikan sedikit. Makanya ada banyak kebimbangan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan yang menjadi warna hidup kita. Kalau hidup kita hanya ada satu warna saja, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita tidak takut dengan keadaan ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Saya minta pasangan ditolong mainkan lagu dan nyanyikan pujian Indah Rencanamu Tuhan dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan hidup kita. Saudara, saya yakin saudara percaya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak punya hati seperti hati Tuhan, kita tidak punya pikiran seperti pikiran Tuhan, kita tidak punya mata seperti mata Tuhan, maka kepercayaan saudara tidak akan menolong. Engkau tetap akan memberikan sedikit kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu besok hujan, tapi pasti ada hujan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu, walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan berarti
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Sekali lagi saudara, semua kita angkat pujian ini. Indah rencana, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Katakan dulu, ku tak tahu Tuhan. Mari semua kenal Tuhan. Angkat suara kita bagi Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Jalan terakhir, jalan hidup dengan percaya kepada Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasa indah rencanamu Tuhan, rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Mari kita angkat tangan kita saudara. Angkat pujian ini sebagai doa kita. Indah rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Indah rencana Allah. Minta hati yang baru seperti hati Tuhan. Minta mata seperti mata Tuhan. Minta pikiran seperti Yesus. Itu yang kita minta. Ganti ambil buang hati yang lama. Minta hati yang baru. Kita katakan kita. Indah rencana-Mu di doa kami Tuhan. Doa kami ini kami berdoa kepada Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita berdoa saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta hati yang baru seperti hati Tuhan. Minta pikiran yang baru seperti pikiran Tuhan. Minta jiwa yang baru. Minta yang baru dari Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Kami percaya Yesus itu adalah Tuhan yang mati untuk kami, bangkit untuk kami, dan hidup naik ke surga juga untuk kami. Tuhan, dalam nama Yesus, seringkali kami percaya, tapi kedalaman hati kami tidak pernah diubah Tuhan. Berikan kami hati setulus seperti hati Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Yesus. Berikan kami hati yang bersih seperti hati-Mu. Tuhan, kami mau seperti-Mu. Kami mau dijadikan seperti Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan dunia, kondisi dunia, semuanya itu kami tidak akan bimbang lagi, karena ada Yesus. Supaya semua yang kami percaya di dalam Yesus itu membuat kami menang dan tidak takut, membuat kami menang dan tidak ditindas oleh kecemasan. Di dalam nama Yesus kami minta hati yang baru Tuhan. Kami minta pikiran yang baru. Setulus hati Tuhan, setulus itu pula hati kami. Sebersih hati Yesus, sebersih itu juga hati kami Tuhan. Sebaiknya hati Yesus, sebaik itu juga hati kami. Tuhan, bersihkan hati kami, supaya apa yang kami percayai tentang Tuhan kami itu membuat kami benar. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Yesus segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhanlah kemenangan kami. Engkau yang menopang kami Tuhan, sehingga kami hidup tidak lagi kami hidup dengan diri kami, dengan keruwetan pikiran kami, tapi kami hidup dengan Sang Halik, Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami terima Yesus memperbaharui hati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kita sudah menerima Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berdoa, yang baik, bagi kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu bukan saja sesuatu yang tertulis dan kami dengar, tapi firman-Mu adalah sesuatu yang harus digenapi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memakai kami untuk boleh menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus yang juga datang daripada-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan dengan hati yang tulus, hati yang bersukacita, hati yang memberi. Biarlah setiap apa yang kami berikan juga menjadi buah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga Kau percayakan kami untuk dapat memberikan yang lebih baik nanti daripada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, karena di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Akan hilang kekuatanku.
surga nyata.